Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baik, di sini saya akan menjelaskan penerapan media audio pembelajaran. Jadi, pembelajaran berbasis media adalah proses belajar yang bermanfaat suara sebagai sarana utama untuk menyampaikan pesan dan materi pembelajaran ke siswa. Nah, adapun pengertiannya yaitu pengertian pembelajaran berbasis audio adalah proses pembelajaran yang menggunakan suara, baik dalam bentuk rekaman, narasi, atau lagu. Sebagai sarana utama untuk menyampaikan materi, media ini membantu siswa memahami pembelajaran melalui pendengaran dan peningkatan motivasi belajar. Selanjutnya itu manfaat pembelajaran berbasis media audio terbagi atas dua. Yang pertama itu meningkatkan motivasi belajar dan melebihi keterampilan. Yang kedua itu mendengarkan, mendorong, kemudian belajar dan membantu daya ingat siswa, serta menciptakan pembelajaran aktif dan menyenangkan. Selanjutnya itu tujuan. Nah, terbagi atas 4. Yang pertama itu meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang kedua, memberikan variasi metode pembelajaran. Yang ketiga, mempermudah pemahaman materi. Yang terakhir, membuat pelajaran lebih menyenangkan. Baik, selanjutnya saya akan menceritakan sebuah cerita rakyat yang berjudul Timun Emas. Pada zaman dahulu, hiduplah sepasang suami istri petani. Mereka tinggal di sebuah desa di dekat hutan. Mereka hidup bahagia. Sayangnya, mereka belum saja dikaruniai seorang anak pun. Setiap hari mereka berdoa pada Yang Maha Kuasa. Mereka berdoa agar segera diberi seorang anak. Suatu hari seorang raksasa melewati tempat tinggal mereka. Raksasa itu mendengar doa suami istri itu. Raksasa itu kemudian memberikan mereka biji mentimun. Tanamlah biji ini, nanti kau akan mendapatkan seorang anak perempuan, kata raksasa. Terima kasih raksasa, kata suami istri itu. Tapi ada syaratnya. Pada usia 17 tahun, anak itu harus kalian serahkan padaku. Sahut raksasa, suami istri itu sangat merindukan seorang anak. Karena itu tanpa berpikir panjang mereka menyetujui. Suami istri ini kemudian menanam biji mentimun itu. Setiap hari mereka merawat tanaman yang mulai tumbuh itu dengan sebaik mungkin. Berbulan-bulan kemudian, tumbuhlah sebuah mentimun berwarna keemasan. Buah mentimun itu semakin lama semakin besar dan berat. Ketika buah itu masak, mereka memetiknya dengan hati-hati. Mereka memotong buah itu, betapa terkejutnya mereka di dalam buah itu. Mereka menemukan bayi perempuan yang sangat cantik. Suami istri itu sangat bahagia. Mereka memberi nama bayi itu Timun Emas. Tahun demi tahun berlalu, Timun Emas tumbuh menjadi gadis yang cantik. Kedua orang tuanya sangat bangga padanya. Tapi mereka menjadi sangat takut karena pada ulang tahun Timun Emasnya yang ke-17 tahun, sang raksasa datang kembali. Raksasa itu menagih janji untuk mengambil timun emas. Petani itu mencoba tenang. Tunggulah sebentar, Timun Emas sedang bermain. Istriku akan memanggilnya, katanya. Petani itu segera menemui anaknya. Anakku, ambillah ini, katanya sambil menyerahkan sebuah kantong kalimat kain. Ini akan menolongmu melawan raksasa. Sekarang larilah secepat mungkin, katanya. Maka Timun Emas pun segera melarikan diri. Suami istri itu sedih atas kepergian Timun Emas, tapi mereka tidak rela kalau anaknya menjadi santapan raksasa. Raksasa menunggu cukup lama. Ia menjadi tak sabar. Ia tahu telah dibohongi suami istri itu. Lalu ia pun menghancurkan pondok petani itu. Lalu ia mengajar Timun Emas ke hutan. Raksasa segera berlari mengejar Timun Emas. Raksasa semakin dekat. Timun Emas segera mengambil segenggam garam dari kantong kainnya. Lalu garam itu ditaburkan ke arah raksasa. Tiba-tiba sebuah laut yang luas pun terhambar. Raksasa terpaksa berenang dengan susah payah. Timun Emas berlari lagi, tapi kemudian raksasa hampir berhasil menyusulnya. Timun Emas kembali mengambil benda ajaib dari kantungnya.
Ia mengambil segenggam cabai. Cabai itu dilemparkannya ke arah raksasa. Seketika pohon dengan ranting dan duri yang tajam merangkap raksasa. Raksasa berteriak kesakitan, sementara Timun Mas berlari menyelamatkan diri. Tapi raksasa sungguh kuat, ia lagi-lagi hampir menangkap Timun Mas. Maka Timun Mas pun mengeluarkan benda ajaib ketiga. Ia menebarkan biji-biji mentimun ajaib. Seketika tumbuhlah kebun mentimun yang sangat luas. Raksasa sangat letih dan kelaparan. Ia pun makan mentimun-mentimun yang segar itu dengan lahap karena terlalu banyak makan. Raksasa tertidur. Timun Mas kembali melarikan diri. Ia berlari sekuat tenaga. Tapi lama-kelamaan tenaganya habis. Lebih celaka lagi karena raksasa terbangun dari tidurnya. Raksasa lagi-lagi hampir menangkapnya. Timun Mas sangat ketakutan. Ia pun melemparkan senjatanya yang terakhir. Segenggam terasi udang lagi. Lagi-lagi terjadi keajaiban, sebuah danau lumpur yang luas terhampar. Raksasa terjerebab ke dalamnya. Tangannya hampir menggapai Timun Mas, tapi danau lumpur itu menerengnya ke dasar. Raksasa panik. Ia tidak bisa bernapas, lalu tenggelam. Timun Mas lega, ia telah selamat. Timun Mas pun kembali ke rumah orang tuanya. Ayah dan ibu Timun Mas senang sekali melihat Timun Mas selamat. Mereka menyambutnya. "Terima kasih Tuhan, kau telah menyelamatkan anakku," kata mereka gembira. Sejak saat itu, Timun Mas dapat hidup tenang bersama orang tuanya. Mereka dapat hidup bahagia tanpa ketakutan lagi. Baik, makna dari cerita ini yaitu makna cerita rakyat Timun Emas adalah tentang keberanian, kecerdikan, dan kebaikan yang mampu mengalahkan kejahatan. Demikianlah dongeng Timun Emas yang saya dapat sampaikan. Semoga cerita ini memberikan pelajaran tentang keberanian dan kecerdikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.